Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sylvia Paramita. Saya dari kelompok 1. Yang saya hormati Ibu Haida Davitri, STMkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Di sini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dan hasil diskusi yang telah dilakukan, yaitu materi tentang organisasi bisnis dalam Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Reza Ardana, Muhammad Khairul Amri, Wan Akbar Ar-Ramadan Daulay, Nurul Fahima, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Baiklah, presentasi akan dimulai oleh teman saya, Muhammad Khairul Amri, sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amri. Saya akan menjelaskan pengertian organisasi bisnis. Istilah organisasi bisnis berasal dari bahasa Latin di mana publik berarti of people, yang berkenan dengan masyarakat, sementara private berarti seperti set apart, yang terpisah. Ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut adalah pada sasarannya. Artinya sasaran organisasi publik adalah ditunjukkan kepada masyarakat secara umum, sementara organisasi bisnis atau private lebih ditujukan kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat secara umum. Organisasi private atau bisnis adalah organisasi yang ditunjukkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Yang kedua, karakteristik organisasi bisnis. A. Target atau sasaran yang tidak bisa terdefinisi secara tidak jelas. B. Harapan-harapan yang beragam dan seringkali bersifat artifisial atau politis. C. Tuntutan dari berbagai pihak yang berbeda. D. Tuntutan dari badan-badan yang mengucurkan anggaran. E. Penerima jasa yaitu masyarakat tidak memberikan kontribusi secara langsung melainkan melalui mekanisme pajak. F. Sumber anggaran yang berbeda-beda. Anggaran yang diterima mendahului pelayanan yang diberikan. 3. Lingkungan dalam organisasi bisnis. Lingkungan otorisasi, publik dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi private tidak sekompleks organisasi publik. Proses penciptaan nilai dalam organisasi bisnis menitikberatkan proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. 4. Sistem informasi akuntansi keuangan. Pengertian sistem informasi akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi atau SIA yaitu seperangkat sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan informasi lainnya. Informasi ini dikomunikasikan ke berbagai pengambil keputusan. 1. Informasi ini dikomunikasikan kepada pengambil keputusan yang berbeda. Tujuan sistem informasi akuntansi keuangan. Tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA yaitu guna memproses data keuangan dan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan manajemen atau pemangku kepentingan lain untuk membuat keputusan bisnis. SIA mungkin merupakan sistem manual, tetapi sebagian besar saat ini telah terkomputerisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu tentang 5 prinsip dasar dalam sistem informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, keamanan, di mana terdapat kebatasan terkait akses sistem dan datanya hanya untuk yang berwenang. Kedua, kerahasiaan, yaitu terdapat perlindungan informasi yang sensitif dan dari ungkapan yang tidak sah. Ketiga, privasi, adalah pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang lebih pribadi dan sesuai. Keempat, pemrosesan data yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan konsisten dengan prosedur yang sesuai. Kelima, ketersediaan ketika sistem informasi akuntansi tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional yang ditetapkan dalam kontrak. Bagian ke-6, peranan sistem informasi akuntansi keuangan.
Manajemen suatu perusahaan selalu mengacu pada tanggung jawab manajemen puncak untuk mengatur secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sistem informasi berguna untuk membantu aktivitas sehari-hari perusahaan dengan menyediakan berbagai informasi untuk pengambilan keputusan. Misalnya, operator supermarket membutuhkan informasi tentang produk yang diminati konsumen, memberikan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Nah, anggaran adalah alat yang biasa digunakan oleh bisnis untuk mengelola perusahaan kas mereka. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sylvia Paramita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu adalah yang ketujuh, pengertian organisasi bisnis dalam SIAP. Organisasi bisnis dalam SIAP merupakan faktor yang dapat meningkatkan daya saing organisasi bisnis dalam menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu materi ke-8, yaitu keuntungan penerapan sistem informasi pada organisasi bisnis. Terdapat beberapa keuntungan penerapan sistem informasi pada organisasi bisnis. Yang pertama yaitu sistem informasi bisnis meningkatkan skala ekonomi. Yang kedua, sistem informasi bisnis memungkinkan mendapatkan lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Yang ketiga, sistem informasi bisnis memungkinkan berbagi data dengan pengguna data. Sistem informasi bisnis dapat dibagi di antara pengguna yang berwenang, memungkinkan pengguna mengakses lebih banyak data. Selanjutnya, sistem informasi bisnis menyeimbangkan persyaratan yang saling bertentangan untuk mencapai kelancaran fungsi tugas manajemen. Perlu untuk menghilangkan konflik pribadi. Dengan bantuan sistem informasi bisnis, data gabungan disiapkan dan dipasok ke semua departemen sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima, sistem informasi bisnis membantu organisasi untuk menegakkan standar untuk datanya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Fahima. 9. Pentingnya sistem informasi dalam organisasi bisnis. Menyatakan bahwa bisnis apapun dapat berhasil hanya jika ada pengelolaan data, organisasi, dan keuangan yang konsisten dengan sistem informasi yang efisien. Lingkungan bisnis senantiasa berubah dengan cepat sejalan dengan perkembangan Internet of Things. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk berinovasi dan mengembangkan sistem yang dapat diimplementasikan untuk membuat informasi yang akurat yang dapat diakses dengan cepat sesuai permintaan. Sebuah sistem informasi yang efektif dapat memberikan organisasi dengan perencanaan yang lebih baik, pengambilan keputusan, dan hasil yang diinginkan. Dengan perubahan preferensi pelanggan, organisasi bisnis yang dapat membawa metode baru dan teknik inovatif dapat bertahan di pasar dan terus menjawab permintaan pelanggan. Penerapan sistem informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam bisnis dan membantu dalam mengendalikan proses internal maupun eksternal. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu seperangkat sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan informasi lainnya. Informasi ini dikomunikasikan ke berbagai pengambil keputusan. Satu informasi ini dikomunikasikan kepada pengambil keputusan yang berbeda. Tujuan sistem informasi akuntansi keuangan atau SIA yaitu guna memproses data keuangan dan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan manajemen atau pemangku. Kepentingan lain untuk membuat keputusan bisnis. SIA mungkin merupakan sistem manual, tetapi bersebagian besar saat ini telah berkomputerisasi. Sebuah sistem informasi yang efektif dapat memberikan organisasi dengan perencanaan yang lebih baik, pengambilan keputusan dan hasil yang diinginkan. Dengan perubahan preferensi pelanggan, organisasi bisnis yang dapat membawa metode baru dan teknik inovatif dapat bertahan di pasar dan terus menjawab permintaan pelanggan.
Penerapan sistem informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam bisnis dan membantu untuk mengendalikan proses internal dan eksternal.